Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, dalam pengarahannya di sidang kabinet, Presiden Prabowo Subianto ini menekankan untuk menegakkan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan juga hutan. Bahkan Presiden Prabowo memerintahkan agar penegakan hukum melakukan penindakan tanpa pandang bulu. Kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan. Ya, kalau kata Presiden tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kalau memang melanggar, cabut izinnya. Begitu. Kita akan lanjutkan dialog kita akan ke Mas Doni Ismanto, di mana tadi Pak Firman sudah memberikan komentarnya terkait dengan penanganan pagar laut di perairan Tangerang ini. Nah, Pak Doni, bagaimana Anda menanggapi dari Pak Firman yang menyatakan bahwa Kementerian KKP ini terkesan lambat dalam melakukan pemantauan, meskipun kita tidak mau lagi memperdebatkan apa yang sudah lalu karena kemarin sudah dilakukan pembongkaran bersama, tetapi evaluasi yang dilakukan oleh Komisi 4 DPR menyampaikan bahwa ini terkesan lambat penanganannya, Pak Doni. Ya, terima kasih. Bisa di sini saya informasikan untuk kita itu tidak hanya sebenarnya fokus kepada kapal ikan asing ilegal yang melakukan IUU fishing di fishing ground kita, tapi pengawasan ruang laut itu menjadi perhatian oleh Pak Menteri Trenggono. Tahun lalu itu ada 414 pengawasan KKPRL dan 593 pengawasan perizinan berusaha dijalankan oleh PSDKP. Ada 200 pelaku usaha yang kita tindak lanjut atas pelanggarannya. Ada reklamasi tanpa izin, pelanggaran tersus, dan aktivitas lain tanpa PKKPRL. Paling banyak media waktu itu cover ya tentang penyegelan reklamasi di Belitung dan pembangunan tersus di Morowali. Jadi masalah pengawasan ruang laut ini memang menjadi perhatian Pak Trenggono. Dan Polsus SDK Kelautan ini unit baru beberapa tahun ini ada, dan sekarang kita akan menambah satu dirjen baru nantinya tentang yang mengurus Ditjen Penataan Ruang Laut. Sekarang ini ada di Dirjen PKRL. Nah, itu yang bisa saya katakan. Nah, masalah pengawasan itu kan yang namanya laut ini sesuai dengan undang-undang, ada undang-undang pemerintah daerah. Pengawasan 0 sampai 12 mil itu ada di daerah, nanti koordinasi sama pusat dalam hal ini KKP. Contoh paling bagus adalah kasus Pulau Pari. Pulau Pari ini baru nih, masih fresh, di media sosial juga viral ya. Masyarakat mengeluh, lurahnya bergerak, Pemprov DKI bergerak, KKP bergerak langsung. Jadi dari daerah sudah berjenjang memberitahu, terus dari DKI melakukan penyetopan pengurukan itu. Mungkin teman-teman di sini kalau di media sosial lagi mulai ramai juga tuh yang Pulau Pari. Nah, KKP kemarin udah langsung full bucket dan kita lagi
di dalam lagi akan dibahas sanksinya apa dan dipanggil, dan sekarang di stop freeze itu. Bekasi juga gitu. Kalau di Bekasi KKP langsung turun dari dinasnya. Ternyata ada kerjasama sama si swastanya. Jadi memang pengawasan ini saya setuju sama Pak Firman. Kami harus lebih memperkuat lagi koordinasi dengan daerah, karena bagaimanapun tentu daerah yang lebih tahu apa terjadi di lingkungan lautnya, dan ini yang kita harus perkuat. Makanya kami akan lebih perbanyak Pokmaswas, dan selain itu agar ada mata langsung dari kami di lapangan. Intelligent monitoring akan kita perkuat, satelit dan monitoring dengan melakukan patroli-patroli. Begitu. Ya Pak Doni, ini kan nama-nama dari pemilik SHGB dan SHM ini sudah diungkapkan oleh Kementerian ATR BPN. Apakah untuk menegakkan regulasi kelautannya, Pak Doni atau Kementerian KKP juga akan memanggil nama-nama yang sudah disebutkan tersebut, Pak? Ya, ini kita lagi koordinasi nih, komunikasi terus sama tempatnya Pak Nusron. Nah, maka ini kita juga tunggu tempatnya Pak Nusron ini gitu loh. Nanti kita pastikan, tadi kan Pak Presiden di TV One kan sudah memutar kan, ini kan sudah menjadi atensi beliau. Jadi maka ini harus koordinasi yang kuat dan komunikasi yang harusnya bisa lebih cepat. Baik Pak Firman, mungkin ada tanggapannya Pak terkait kasus ini agar bisa cepat selesai. Mungkin ada rencana pemanggilan seperti apa dari Komisi 4 Pak? Ya tentunya ini kan sudah kasus ya. Kalau udah kasus itu sudah proses hukum. Kalau proses hukum tentunya aparat penegak hukum. Namun yang saya sayangkan ini penjelasan Saudara Doni ini terkesan ada beban. Ada beban yang membebani Saudara Doni untuk bicara apa adanya. Yang jelas itu kan kesan saya itu Saudara Doni penjelasan muter-muter. Presiden udah menegaskan dalam pidatonya kalau kasus hukum harus selesaikan secepat-cepatnya agar bisa memberikan jawaban kepada masyarakat adanya kepastian hukum. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi menunggu. Kementerian Kelautan itu adalah leading sektor yang mengatur tata ruang laut. Nah, oleh karena itu leading sektor harus proaktif. Kan di sana banyak itu, ya. Pak Sekjen juga dari kepolisian. Terus kemudian ada dirjen-dirjen lainnya juga dari kepolisian. Semuanya aparat ada di sana. Mekanisme tata cara tentang prosedur masalah bagaimana mengatasi persoalan secara hukum itu mereka udah paham semua. Persoalannya adalah bagaimana sikap menteri ini, ada keseriusan tidak gitu. Bahkan kemarin itu kan sudah Presiden menyampaikan statement, Pak Menterinya masih mengatakan nunggu dulu 20 hari. Kalau persoalan seperti ini 20 hari itu menimbulkan persoalan politik yang tidak menentu. Ini yang kami tidak tahu. Oleh karena itu ini untuk membelajari kepada KKP. Saya ini di DPR ini selama periode ini masuk periode kelima. 4 periode ini saya di Komisi 4. Komisi 4 saya tidak pernah pindah dan saya pernah menjadi pimpinan komisi. Baru kali ini melihat peristiwa. Kalau tadi dikatakan di luar PIK ini banyak yang disediakan, saya berikan apresiasi. Namun kenapa justru yang di PIK di depan mata ini kesan saya ada pembiaran, ada pengabaian, dan kemudian juga kesan saya itu ada tekanan-tekanan tertentu sehingga tidak berani melangkah. Ini yang saya agak patut dicurigai begitu. Saya sebagai anggota DPR tentunya. Baik Pak Doni, mungkin ada tanggapannya terkait benarkah ada beban seperti yang dikatakan oleh Pak Firman? Begitu, Pak Doni ada tanggapannya Pak? Enggak lah, nggak ada beban. Buktinya semuanya kan proses sedang berjalan. Mungkin saya paham publik kan pengennya kita cepat dan selalu pengennya apa yang di publik mau langsung jalan. Tapi kan kita juga ada hukum yang harus dipatuhi gitu loh prosesnya. Dan sekarang kan melibatkan lintas instansi, ya kan, data-datanya juga ada misalnya di ATR BPN atau apa. Tapi ini harusnya sekarang lebih cepat Pak Firman, karena sudah perintah Presiden kan kemarin, ya kita dapat semangat lagi gitu loh Pak. Dan saya nggak ada beban Pak.
Iya, mungkin maksud Pak Firman karena ini sudah sebenarnya pagar laut ini sudah terbentang cukup lama Pak Doni, tapi kenapa KKP seolah-olah baru juga mengetahui hal ini setelah ini viral begitu Pak Doni? Apakah memang ada keterlambatan begitu informasi yang didapat dari KKP Banten atau seperti apa Pak Doni? KKP Banten bukan KKP Pak, DKP itu di Pemda. DKP, baik. Apakah memang ada keterlambatan dari informasi yang didapat dari makanya tadi sana? saya memberikan contoh kasus di Pulau Pari. Bagaimana pengawasan dilakukan bertingkat, lurahnya berjalan, Pemprovnya langsung nyetop, KKP dikasih tahu, kita langsung turun juga gitu loh. Nah, kalau di kasus Tangerang ini dari daerah-daerah itu koordinasinya itu ke kita itu agak kita baru dikasih tahu bulan September gitu ya. Nah, kita turun. Sebenarnya kita tuh udah dari September kan sudah turun. Nah, itu kalau nggak salah masih 7 kilo. Waktu itu kan katanya buat kerang hijau katanya kan gitu loh. Baik. Kita kembali ke Pak Firman. Pak Firman, bagaimanapun saat ini nama-nama dari pemilik SHGB dan SHM ini sudah terungkap ke publik oleh Kementerian ATR BPN. Apakah DPR juga akan memanggil pihak-pihak swasta ini, Pak? Ya, tentunya nanti kami akan rapat. Hari ini kan kita rapat dengan Kementerian KKP. Nanti kesimpulannya seperti apa, kalau menurut pandangan saya, agar ini memberikan satu kejelasan dan agar rakyat juga jangan jadi korban ya. Seolah-olah rakyat dipajang untuk mengakui, tapi ini bukan perbuatan rakyat. Tapi karena ini cara-cara mereka untuk mengelabui supaya rakyat ini yang seolah-olah dijadikan korban, ini yang kami nggak mau. Dan kedua, ini tidak hanya pemagaran laut. Kemarin kami juga langsung di lapangan, di PIK 2. Ini masih ada lagi, seri 2 ini adalah masalah rencana untuk pelepasan kawasan hutan, bakung, atau mangrove yang diajukan oleh Dinas Kelautan dari Tangerang itu 1.603 hektar. Ini juga menjadi perhatian kami. Karena setelah kami lihat di sana ini akan sangat merugikan masyarakat di sana. Dan ini juga harus kita lakukan. Dan kemarin ketika kami di lokasi langsung kita minta supaya di stop prosesnya dan tidak boleh dilanjutkan. Dan alhamdulillah karena Kementerian Kehutanan juga belum mengeluarkan izin dan kami minta di stop. Karena itu juga menjadi bagian yang sangat-sangat berisiko bagi ekosistem kita. Bayangkan kalau begitu luasnya hutan lindung kita juga akan dibabat, ini juga menjadi masalah. Oleh karena itu karena ini ada di kelautan, maka tidak ada alasan lagi kewenangan-kewenangan regulasi-regulasi yang kita berikan kepada KKP. Saya ini Ketua Panja Undang-Undang Kelautan, Ketua Panja Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Desa-Desa Kecil, kemudian ada Anklos 1928, dan masih ada Undang-Undang Tata Ruang Cipta Kerja, saya juga ada di situ. Hendaknya ini menjadi rujukan, jadi tidak ada lagi sebetulnya sebagai leading sektor yang tunggu-menunggu, karena sama-sama KKP juga punya PPNS. Harus berkoordinasi karena leading sektor ini harus memulai, bukan menunggu dari kementerian lembaga lain begitu. Baik, terima kasih Pak Firman. Harapan kita bersama ya. Betul sekali. Jangan lagi ada tunggu-menunggu, ini segera bisa diselesaikan karena rakyat yang jadi korban. Apalagi datanya semua juga sudah terbuka dengan gamblang, siapa saja pihak-pihak yang kemudian terindikasi bertanggung jawab atas pagar laut ini. Kembali terima kasih ya kita ucapkan Andi Kumala dan juga pemirsa kepada Pak Doni dan Pak Firman atas untuk waktunya pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Sehat selalu.